Oke Mas Bro ya, welcome back to channel YouTube Mang Beben. Sekarang ini Mang Beben udah bareng sama Om Bobisan ya. Jadi Mang Beben sekarang lagi ke Jambi, lagi diajak Kita bukan jalan-jalan. lagi ke Jambi, kita lagi di Jambi. Lagi di Jambi ya, bareng sama Om Bobi. Terus ini mungkin nerusin konten-konten Mang Beben yang kemarin pernah Mang Beben buat Om. Jadi sekarang tuh Mang Beben lagi bikin konten bertemakan podcast. Bukan ya. bertemakan podcast. Apa? Jenisnya podcast. Ya, jenisnya Nah, podcast. itu temanya apa gitu loh. Nah itulah teman-teman ya pentingnya sekolah. Pendidikan dasar supaya kita besarnya itu bisa berilmu gitu loh. Enggak lah Om, aku udah Mang Beben juga sekolah tuh ya. Tapi benar Mas Bro, kalau misalkan Mang Beben tuh ngobrol sama Om Bobi ya, kadang suka deg-degan Om. Tapi nggak tahu ini nggak tahu apa ya. Mungkin karena karakter Om Bobinya tuh yang terlalu tegas. Jadi gini Om, ya, kalau kalian ketemu tentara, jenderal gitu ya, pasti akan ada karisma ya. Ya. Kalian akan, wih getar gitu loh. Wih, Ya kan, begitu juga kalau kalian ketemu gua, ya kan? Kenapa? Karena gua ini orang yang disiplinnya tinggi. Benar, Gue jam benar. 4 pagi gue bangun, lalu gue kerja, lalu gue olahraga, lari 10 kilo gitu. Wih. Jadi udah ala-ala tentara gitu. Jadi karisma gue, kalau orang nggak kenal gue ya, wow itu Cina jago amat itu, ya kan? Ya. Itu Cina songong banget itu loh. Emang? Gue biasa-biasa aja gitu ya kan. Cuman memang itu yang dibentuk oleh kedisiplinan. ya, Kita image-nya punya udah kayak aura. gitu ya. Selain kita punya aurat, kita mesti punya aura supaya nggak aur-auran. Gitu ya, men. Jadi Mas Bro ya, sekarang Mang Beben tuh mau nanya seputar pengalamannya Om Bobi ya di dunia per-YouTuban. Oke. Dan juga di dunia perlogian ya khususnya ya. Nah ini pertama-tama mungkin Om Mang Beben mau nanya, Om sejak kapan Om mengenal terjun ke dunia anjing, hewan gitu ya khususnya anjing? Tunggu, jadi dari awal ya. Dari awal. Tahun 1980-an sebelum kalian ini lahir ya. Gua udah punya anjing. Hah? Udah punya anjing. Jadi Anjing? suka dikasih kakek gua, bapak gua suka dikasih gitu. Jadi suatu hari yang gua pernah inget ya, gua bawa pulang naik beca sama bapak gua herder, Ben. Wih, Herder tahun herder 80-an. naik beca. Nah, karena gua tinggal di Tanjung Priok ya. Tanjung Priok waktu itu rasis banget, Ben. Oh Jadi iya. kita pulang sekolah ya suka Cina gitu loh. Cina lo yang makan babi sekaleng mukanya buat tempeleng gitu loh. Ya kan. Itu biasa kita Cina ini biasa Ben dibully itu biasa. Dia ditodong, ditonjok itu biasa. Di Cina lo gitu diludahin itu biasa gitu. Berarti sama ya mungkin sama warga. Suatu hari gua sama engkau gua ya lagi di depan rumah gitu kita lagi main sama anjing herder ya. Itu anak-anak kampung Cina gitu ya. Lo tau gak? Gua lepas itu herder. Anjingnya? Anjingnya gua lepas. Lah itu Cuman terus gimana? ingatan gua, cuma sampai gua lepas doang. Udah itu gua nggak inget lagi, Ben. Oh cuman dilepas aja gitu. Anjing itu nguber itu anak-anak. Tapi nggak tahu kegigit apa enggak. Gua nggak tahu, gua udah lupa itu gua sekitar umur tahun 80-an itu gua 5 tahun kali 4 tahun gitu 5 4 tahun tahun, ya. Lalu akong gua juga punya Doberman ya, dia taruh di beranda rumah ya. Itu makanya gua tahu anjing itu ternyata getol banget sama kita ya, sama pemiliknya ya. Begitu akong gua pulang dari toko ya, itu anjing gonggong-gonggong. Suatu hari ya, itu anjing saking ngebetnya loncat, Ben. Alah, sia. Mati, Ben. Mati dari lantai? Lantai 2. Wih. Nah, lalu ada lagi ya, gue suka nginep ke rumah nenek gue. Ya, tadi akung gue itu ya. Begitu gue ke dapur, gue buka panci, Ben. Widih, nasi tim. Masih tim. Begitu gue makan, gue bilang, ama, itu nasi tim kok nggak enak banget, tawar ya. Lu makan yang mana? Yang itu makanan anjing. Gitu. Jadi gitu ya. Nah itu tahun 80-an. Tahun 80. Lalu tahun 91 gue lagi sekolah, gue pengen banget punya anjing ya. Oh. Nah gue beli anjing, Ben, Doberman, Ben. Wih, gaya itu. Tunggu, gue beli anjing kampung dulu. Gue beli anjing kampung, gue bawa ke dokter hewan Wiraja Kelapa Gading kalau kalian tahu tuh. Wiraja Kelapa Udah Gading. almarhum sekarang. Nah itu dokter hewan bilang, ngapain lu bawa piara anjing kampung? Lalu piara anjing apa, Dok? Anjing ras, lu ternakin, Bob. Wih. Nah, jadi dia tahun 91 itu ajarin gua, nih lu ternakin nanti lu bisa jual lagi. Kalau anjing kampung lu kasih makannya sama Bob, lu nggak bisa jual. Benar. Ya beda ya sama anjing kampung yang isi anjing orang berburu Iya, ya. beda. Jadi katanya itu suruh piara anjing ras. Nah akhirnya udah gua kumpulin duit, gua punya duit 175.000, 200.000 udah. Jam tahun 91 ya. Lalu gua cari di pos kota dulu, beli anjing liatin di pos kota sama Kompas. Ini di iklan. Iklan, jual Doberman, wah gua beli, gua samperin ya. Itu orang kongko ya, jual 400.000. Hah? Ada setambung. Tahun 91 itu 400.000 Doberman. Gue bilang gue cuma punya duit 200.000. Ya boleh gak gue cicil sisanya? Ya, Bisa oh. katanya.
Waduh, nggak bisa gue sampai sedih. Akhirnya gue cari lagi, dapet yang 175 Ben. Header. Doberman. Doberman. Usia? Waktu itu 4 bulan kalau nggak salah. Nah udah gue beli, gue bawa ke dokter hewan. Nah, ke dokter hewan, nah gitu dong Bob, beli anjing ras. Ini miniatur pincer beli di mana? Anjing kancil dulu bilangnya. Ini Doberman dok. Gak mungkin Doberman 4 bulan segede gini. Ya Oh kan? jadi aku kena tipu? Bukan kena tipu. Lagi gue beli itu dikasih makannya cuma nasi sama daging sedikit Ben. Oh, Jadi iya, malnutrisi jadi kecil. Nah makanya jualnya murah. Gak ada stambum. Akhirnya gua di ngomong gitu, aduh gua nyes juga ya. Ya dikasih makan itu anjing nggak mau, susah banget sampai akhirnya gua cekokin loh. Saking dia nafsunya kurang Iya, akhirnya sampai cekokin ya udah sebulanan, gua bawa lagi ke dokter hewan itu. Dokter itu bilang, nah ini baru Doberman Bob. Oh, karena udah makan banyak, udah makan sehat. banyak. Ya tapi makan banyaknya nggak sehat, maksudnya kita cekokin. Oh, Gitu loh. Nah lalu tahun 98 setelah itu ya, gue mulai breeding Chihuahua. Dulu mama papa tuh nggak suka anjing lagi. oh jadi udah nggak Jadi suka. sudah diocehin, aduh bau. Nah gue pikir anjing apa? Anjing Chihuahua. Karena anjing Chihuahua itu anjing terkecil di dunia. Ya. Ya jadi rumah gue kan gede Ben. Wih, sombong ya tetap. Tanah gue 600 meter, bapak gue punya rumah ya. Wih. 3 lantai ya kan. 600 meter ya. Sombongnya nggak hilang-hilang Nah ya? lalu, tapi anjing kecil aja, berak aja bau. Nah akhirnya gue pelihara Chihuahua. Gue bilang, mah ini bisa cari duit mah. Ah nggak mungkin katanya. Begitu gue kawinin, lahir 2. Ya kan gue jual 1,8 juta seekor. Seekor, itu waktu itu harga segitu mungkin masih mahal banget ya? 98, 99, habis kerusuhan dah. Mahal itu segitu om? Lumayan, Kalau waktu itu? lumayan sedang. Yang, lumayan yang sedang. berkualitas itu 4 juta, 5 juta Chihuahua pada saat itu. Gila. Ya, ini non stambum loh Ben. Hah? Ya, non stambum 1,8 juta gue jual. Nah, gue dapat kali 2 ya, gue kasih mama gue nih, mah 1 buat lo, nambah 1 buat lo. Itu deh. Keren. Lo kebayang nggak? Gue lahir 2 ekor nggak buat gue, tapi buat mama gue, buat papa gue. Ya. Sejak itu mama gue bilang gini, lain kali jangan dijual, kita ternakin lagi. Wih, bisa ya? Ya kan, nah, lalu gue pindah ke BSD. Ya udah pindah ke BSD, kita mau jual anjing tuh susah. Orang pada bilang, jauh banget di BSD. Emang tinggal di mana? Bonjeruk. Ke Bonjeruk ke BSD itu cuma 1 kali tol. 1 kali toh. Ya, cuman orang, jauh banget. Di situ gue berpikir gue mesti bikin website gitu loh. Oh, jadi terciptalah. Ya, tahun 2003 terciptalah website anjingkita.com. Waktu itu gue pikir website itu kita punya toko 24 jam. Anytime lu mau lihat, lu bisa lihat, tinggal buka website ada. Waktu itu belum zaman video, lu baru foto. Gitu. Jadi mulai terjun ke media anjing itu, anjingkita.com itu di tahun 2003. Dulu itu yang bikin anjingkita.com, om bikin maksudnya tuh ide sendiri atau ada barengan? Jadi gini, waktu itu teman gue bilang, mau gak gue bikinin website? Oh, udah yang nawarin? Ya, temen ya. Karena gue beli komputer ke toko komputer, nah dia lihat, mau gak gue bikinin website? Gue bilang, gue gak ada duit. Gue gak ada duit, Ben, waktu itu, Ben. Jadi gue punya duit cuma sekitar mungkin 10 juta. 10 juta? Gue bilang, berapa duit bikin website? 7,5 juta. Gue bilang, waduh, gue gak ada duit. Gue bilang, 7,5 juta ya. Nah, susah-susah gitu, dia paksa terus, Ben. Gue gak ada duit, gue bilang. Udah lu cobain dulu, katanya. Ya udah, gue cobain. Begitu cobain, update-nya gampang sekali, Ben. Zaman dulu ya bikin website itu kalau mau update tuh susah. Cuman dia bikinin engine yang istilah kita tinggal masukin judul, masukin keterangan, masukin foto, udah gampang. Udah gampang, dibikin sesimpel mungkin Ya, kali ya. dulu mah kita bener-bener susah banget yang gue tahu zaman itu. Akhirnya di website itu bagus ya, gue bilang, wah ini bisa cari Bisa duit. ngasilin duit lah, lihat potensinya Gue bilang ada. sama dia, mau gak? Gue nggak jual, gue nggak beli website ini 7 juta, tapi kalau nanti ada keuntungan, gue bagi 2. Oh, profit. Profitnya, Sharing profit. ya. Nah di situ dia bilang ya udah, cuman 1 tahun pertama Ben gue takut banget ketemu dia. Tiap kali ketemu, mana pembagian ini, mana nih gitu loh. Oh, jadi waktu itu belum ada. Belum, ya. Akhirnya gue mulai masukin, bikin artikel, ya kan, artikel apapun gue bikin. Orang pada bilang, lu belagu amat lu, anak kemarin sore baru bisa baru ngerti anjing lah udah ya. bikin artikel. Nah itulah ya, kadang kita nggak perlu terlalu pintar untuk berbagi gitu loh. Oh iya. Ya kan. Nah, gue bikin, temen ada mau jual anjing, gue fotoin, ya kan, gue iklanin, laku. Nah, orang lain mulai tuh. Jadi mulai banyak yang Nah, nanyain, gue yang bilang tertarik. 50.000 satu iklan.
50.000. 50.000 satu iklan. Ya mulai dapat duit tuh dari situ. Lalu mulai ada pedigree pasang banner. Gue inget pedigree pasang banner setahun 25 juta Ben. Waktu itu. Ya 20 juta, 20 juta. Jadi gue bagi dua sama dia 10 juta gitu loh. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih bagi, cuman sekarang website kan udah berkurang. Iya. Nah, lalu udah terus-terusan gitu ya, dapat duit dari iklan-iklan ya. Tahun 2018 ketemu si Putra tuh. Oh, ketemu Bang Putra. Ya, nah dia bilang, Om bikin website, bikin channel YouTube. Gue bilang buat apa channel YouTube, ya kan? Kayak kos-kosan Om katanya. Tuh Panji Petualang tuh 1 bulan dapat 80 juta. Oh gitu dulu Ya, ngobrolnya. tahun 2018 akhir tuh, ya kan? Dia ngomong-ngomong gitu terus akhirnya gue pikir boleh juga kita bikin ya. Nah, gue bilang, Putra bilang sayang atur Om, ya kan? Ularnya mulai keluar nih setan nih. Berapa duit? Ya kan? Minta gaji 7 juta Ben. Dan tapi itu awal belum bikin. Belum bikin. Gue pikir 7 juta ya kan. Enak aja lu. Tahun berapa Om? 2019 awal tuh. 2019 awal Ya. nawarin bikin konten Ya, YouTube. ya. Tapi berarti Kan gua nggak ngerti tentang YouTube, nggak ngerti tentang upload video. Kan. Dia tawarin begitu. Gue bilang udah gini dah Put. Ya, satu video 200.000. Oh, jadi bayar per konten. Ya, dia kamerain dia editin, dia naikin satu video 200.000. Oh, Gue pikir sebulan 15 video lah ya. sebulan 15 3 video berarti juta ya. kira lebih 3 juta ya. Nah, jadi dari artikel itu gue bikin tentang cara mandiin anjing waktu itu ya kan. Bikin kontennya Ya, cuman nggak terlalu laku Ben. nggak terlalu laku. Nggak terlalu laku. Konten perawatan. Iya, orang nggak suka konten terlalu informatif, orang nggak suka, ya kan. Akhirnya gue bilang udah kita keluar dah, mulai itu keliling tuh. Nah si Putra ini beneran bangsat nih, ya apapun gue dikontenin gitu loh. Om jangan terlalu pedes, nanti orangnya nonton. Gak apa-apa, gue memang ngomong kok ya kan. Gak apa-apa, emang ini bener. Ya. Dia apapun dikontenin, tau gak? 1 bulan 30. Hah? 30 video. Setahun sebulan dapat 30 video? Iya, jadi berapa tuh? 3 kali 2 6 juta. Bahkan lebih gitu ya. Hah. Nah, udah akhirnya udah banyak subscriber. Nah, mulai ada monetize. Boleh bayaran gajian. Mau gak nih monetize? Gua nggak mau bayar lo lagi. Kita bagi 2. Bagi 2, Ben. Bagi 2. Jadi kalau misalkan Setan aja nggak bakal mau kasih lu bagi 2. Ya, lu perjanjian sama iblis nih ya, nggak mungkin mau bagi 2 gitu loh. Ini gua bagi 2. Itu di kapan? Di kapan tahun berapa? 2019 kira-kira 2 bulan setelah itu dah, 2 bulan 3 bulan dah. Tapi cepet ya? Gue cepet ya. Maksudnya awal tahun baru bikin, Makanya gue tuh cepet banget. 2 bulan udah monetize cepet gitu. banget. Nah kan pernah akhirnya udah ya. Tapi gue nggak mau bayar lagi ya. Nah pernah dapat 10 juta Ben. AdSense tuh dapat 10 juta. AdSense dapat 10 juta Ya. awal-awal itu. 10 juta. Gue bagi Putra berapa? 6,5 juta, gue 3,5 juta. Kenapa gue begitu? Kenapa? Karena Putra punya kebutuhan. Ya. Iya, yang perlu dipenuhi udah kita hitung-hitung 6,5 juta. Sedangkan gue kan ada toko, ada yang lain gitu. Oh, ada sampingannya gitu ya. Ya, sampai kayak begitu deh. Pernah di posisi kayak gitu Ya, gitu. jadi kalau lu netizen bilang itu dia yang dibully, enggak, gue yang dibully. Ya kan? Sampai gue berkorban begitu, ya kan? Nah, itu biaya-biaya gue yang tanggung loh. Maksudnya biaya-biaya gimana? Nyetir, bensin, uang tol tuh gue tanggung. Dapat 10 juta langsung potong bersih, bagi 2. Tapi kan, jadi misalkan gini nih, Om ngevlog misalkan sebulan, dapat 10 juta. Ya. Itu nggak dihitungin dulu, misalkan pengeluaran selama enggak, sebulan kita enggak, bensin berapa, makan, potongin, bersihnya bagi 2 enggak? Kecuali kalau keluar kota aja, jadi buat pesawat, buat tiket, baru kita bagi 2 gitu loh. Oh, Ya, gitu. dipotong biaya dulu, baru bagi 2. Bagi 2. Ya, Oh, jadi ini Mas Bro ya. Soalnya gini Om, banyak juga nih kan Mang Ben suka, Om kan tahunya Mang Ben sama Om tuh kan temenan ya. Mang Ben sama Om temenan, sama Bang Putra juga temenan gitu. Jadi banyak yang nanya tuh, Mang Ben, si Om Bobby tuh katanya sama Putra tuh pisah tuh karena apa atau apa gitu kan. Cuman kan di situ kan posisinya Mang Ben tuh nggak tahu ya, terus juga bukan nggak bisa juga menjelaskan gimana-gimananya. Jadi nih mumpung Mang Ben bareng sama Om Bobby, tanya dulu ya sama ini ya, ini cuma baru di channelnya Mang Beben. Ya, setelah 2 tahun gue berpisah ya. Oh, udah tahu 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun berpisah. Jadi, ya kenapa gue berpisah? Nah, pertama gue mau ngomong Enggak, Om bentar. Om bareng-barengnya berarti dari 2019. Ya. Bareng-bareng kan, awal mula ngerintis bareng
sampai 2021. 2021 berarti kurang lebih 3 tahun. Ya bulan 2 tahun. Kan 2019 awal. Enggak, 2020 2021 dong, benar. Oh, benar-benar 2 tahun, 2 Ya, tahun. 2 tahunan ya. Berarti Gua kurang sekitar lebih 2 Juli tahun. itu putus ya. Ya, Alasannya apa? jadi kembali lagi ke waktu gua mau beli anjing itu, Ben. Itu salah satu ya. Gua mau beli anjing ya. Gua itu susah nggak punya duit. Ya kan? Karena masih SMA ya kan, mau minta mama gua nggak berani gitu loh. Itu nggak ada yang bantuin gua, Ben. Nah, itu sebabnya kayak ketemu lu gua bantuin. Nah, ketemu si Putra juga gue bantuin. Sampai gue mikirin, wah lu biaya hidupnya. Sampai gue tiap hari mikirin konten. Gue tuh mikirin, ini tuh kita mesti konten mana nih. Oh, jadi Om tuh idenya gitu bikin kemananya gitu. Ini yang gue merasa Putra ini kurang ya. Waktu lu satu video 200.000, dia ngebet, Ben. Oh, jadi rajin lah boleh Rajin. dibilang. Tapi begitu udah bagi 2, udah mulai kendor. Nah, gue yang mikirin terus, kita mesti punya income lebih dari 15 juta sebulan. Oh, mikir sampai Ya, atau 20 juta lah, seorang 10 juta, ya kan. Supaya apa? Supaya lu kehidupannya tercukupi. Iya, iya. Ya, gue mesti mikirin konten apa. Sampai gue kadang ngomel-ngomel terus. Lu itu temen lu ada cewek cakep punya anjing banyak, kenapa lu nggak kontak? Di friendlist lu. Ya kan? Gue sampai kayak begitu, tiap hari gue mesti mikirin konten. Ya gue yang mesti, ayo begitu, ya kan. Ya. Nah, gue juga, Putra itu kadang suka mancing emosi gue. Ya, jadi kalau lagi nge-vlog itu dipancing-pancing. Ya kadang-kadang ya kesel, jadi gua kesel banget gitu. Tapi mungkin itu bercanda, Om. Gua nggak tahu mau bercanda apa enggak ya, cuma memang mungkin bawaan dia begitu ya. Jadi gua kesel, gua bilang kayak contoh begini. Gua lagi tidur di kereta gitu ya. Ya. Tiba-tiba gua dingin banget ya. Ya, nggak taunya AC-nya tuh diarahin ke gua. Sengaja. Dia ketawa-ketawa, dia kerjain. Gua bilang gini ya, Put ya. Mungkin jahil. Ya, jahil. Gua bilang gini ya, Put ya. Gua ini, lu cari duit kan, gua yang tampil kan. Lu cuma kamerain kan, gua yang tampil kan. Ya, gua selalu ngomong gini, kalau nggak ada gua lu bisa cari duit gak? Oh iya, Ya, karena kalau Om gua yang di sakit, depan. lu bisa cari duit gak? Iya, iya. Kepikir gak? Gua bilang, otak lu kepikir gak? Ya, jadi gua kadang suka emosi, ya jadi kelihatan gua lagi syuting aja, gua suka dipancing emosi, jadi gua ngamuk. Paling gampang contoh begini, kita udah datang ke tempat syutingnya. Mau mulai syuting, Om lapar Om. Gue bilang dari tadi kita nggak persiapkan makan dulu ya kan. Kalau gue selalu, kita mesti siapin makan dulu ya. Kalau gue selalu, kita mau syuting jam 10, jam 9 gue makan. Iya. Gitu loh. Ya jadi persiapan. Begitu udah makan ya minta bikinin Indomie. Begitu udah makan, jadi bego kenyang Om. Jadi aduh gue jadi sampai bete, jadi gue mesti ngomelin. Lain kali lu mesti makan dulu gitu loh ya. Sampai hal-hal kecil kayak begitu, jadi gue emosian, bini gue ngoceh terus ya kan, lu emosian. Sampai akhirnya gue nggak tahan, gue dapet kita pisah tuh. Di 2021 Itu Juli. pisah pun juga nggak gue tendang dia begitu ya. Gue kan ada bangun 2 channel kan. Ya. Satu channel itu udah menghasilkan duit sekitar sebulan 15 juta kurang lebih waktu itu. Ya. Gue bilang udah gue begitu. Ya, jadi bukan channel itu channelnya dia, itu channel gue yang bangun. Ya memang bersama ya, bareng-bareng. tapi itu benar-benar semua gue yang 90% lah kalau bisa ngomong tuh otak gue semua. Ya. Channel yang satunya lagi kan? Channel satu lagi ya kan, waktu itu namanya Merah Putih Channel. Ya, lalu udah bagi ya kan, endorsan juga bagi. Dari Harta bagi hasil. semua. Oh, ya. jadi ibaratnya mah harta gono gini Ya, dibagi 2. Bagi 2 semuanya. Jadi kalau Semuanya. dibilang gua berhenti karena rakus duit gitu ya. Enggak, gua bagi ya kan. Semua gua bagi. Itu pun setelah berhenti enggak putus begitu. 3 bulan gua masih bagi. 3 bulan apa? 3 bulan setelah putus itu gua masih bagi ya. Hasil AdSense. Hasil AdSense gue masih bagi dari waktu itu dunia anjing kita, dari itu digabung. Nah gue bilang, gue aja ngomel-ngomel, Put ini kita masih bagi 2 ya. Lu di channel Merah Putih lu waktu itu jadi mata kamera Putra kan. Kok lu nggak upload? Gue kesel gitu, kok lu nggak upload? Nggak bikin konten lah. Nggak bikin konten gitu loh. Ya kan lu bikin dong gitu loh. Ya kan supaya seimbang. Aku gue mesti ngocein terus. Ya kan. Oh ya sebelumnya dia pernah ngomong begini, yang bikin gue kesel lah. Om, kita nge-vlog sore aja Om. Iya. Kenapa mesti sore Put? Ya kan? Jadi gini Om, kita keluar jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi kita jam 5, jam 6 kita udah selesai Om. Malam saya ngedit Om. Lalu, jadi biar saya besok tidurnya bisa sampai siang. Anjing gue bilang. Ya kan? Gue bangun jam 4 pagi.
Ya, paling telat jam 5 pagi gue bangun ya. Gue udah kerjaan segala macem, gue udah beres-beres, gue udah olahraga, gue pikirin kita mau nge-vlog apa nih, cari konten apa. Iya, iya. Ini masih mikirin, biar gue bisa tidur sampai siang, kan bangsat gitu loh. Ya, gue udah mikirin setengah mampus demi kehidupan lu, sampai bini gue bilang, lu kok mau sih bantu orang kayak begitu? Ya, gue juga gak tahu ya kenapa ya gitu ya. Ya, mungkin di balik itu semua mungkin Om Boy juga agak sayang ya sama Om Putra ya. Kalau dibilang, ya nggak ngerti, makanya mestinya orang seperti itu bisa kaya. Amin, Gue amin, bukan amin, apa, amin. sampai sekarang pun ya gue masih ngocehin dia. Sampai gue kalau gue nyindir di Facebook ya, Ya. bukannya gue semata buat nyindir begitu loh. Ya tapi memang kenyataannya, karena lu gue WhatsApp nggak mau jawab, ya gue sindir di Facebook. Begitu sindir di Facebook langsung victim story, Om Bobby nyindir gue. Ya, kenapa gue mesti begitu? Kalau dia lagi upload terus gue nggak masalah. Tapi kalau lu udah stop upload, gue akan sampai kemarin gue WhatsAppin. Masalahnya di mana sih, Put? Ya, lu nggak upload gitu loh. Iya. Masalahnya di mana? Udah kalau lu nggak mau upload, lu balikin aja ke channel ke gua. Oh, bayarin 500 juta. Wih, udah lebih pintar dari iblis. Ya, Tapi Om itu Om cerita awalnya kok bisa sampai ketemu Bang Putra? Apakah Bang Putra tuh kerja? Putra tiba-tiba telepon gua, WhatsApp gua, apa telepon gua, Om, saya mau pinjam duit dong. Enggak, maksudnya sebelumnya Om nggak kenal sama Bang Putra atau udah kenal? Dia Temen suka- atau keluarga? Dia bikin acara. Dia tuh suka beli di pet shop gua. Oh, awalnya konsumen. Iya, konsumen. Lalu ada itu Pak pernah mau bikin acara minta anjing kita.com bantu jadi media partner. gitu. Sponsor. Bukan, media, Oh, media partner. Iya. Nah, suatu hari dia telepon atau WhatsApp ya, Om mau pinjam uang Om buat beli handphone, ya kan. Gue pikir ya kasihan juga orang kan handphone buat cari duit ya. Ya udah gue pinjemin gitu loh. Nah, gue mikir ini orang pinjam 5 juta bisa bayar nggak ya gitu loh. Udah buat bikinin video buat gue, video toko masih ada di channel YouTube gue tuh, video toko gitu loh. Gue bayar waktu itu berapa ya, satu video itu 1 juta. Sampai 1 juta. Ya 60 menit loh. Sejam? Enggak, sorry 60 detik apa? Oh, semenit. Sekitar 60 detik sampai 2 menitan kalau nggak salah tuh. Nah, itu gua ajak lagi ke adik gua suruh bikinin lagi jadi biar tinggal 3 juta. iya. Nah, di situ dia mulai ngomong tuh. YouTube aja. Oh, Waktu dia itu dia nawarin. masih kerja sama orang. Oh, kerja sama orang. Iya. Baju UMR. Berarti Om itu 2019 bikin YouTube sama Bang Putra. Nah, terus 2021 itu udah mulai pecah kongsi sama Bang Putra. Ya, ini soalnya gini Om. Ya banyak sih yang nanyain ke saya ya. Soalnya kan dipikirnya itu ya benar kata Om tadi, dikiranya Om itu yang ibaratnya malah yang jahatnya itu Om Bobby gitu kan, yang ngomongin sama Putra tuh Bang Putra gitu kan, dibully atau apa. Ya Mama juga nggak tahu ya, nggak bisa jawab. Kalau ngomong dibully yang ada juga yang dibully tuh gua terus. Ya. Jadi contoh begini aja paling gampang ya kan. Putra itu nggak doyan kambing, nggak doyan babi, nggak bisa makan babi, sama nggak doyan ikan. Iya, kan Muslim, Bang Putra kan Muslim. Ya begitu kita makan Cina dimakan nih, ya kan. Ya di meja itu nggak ada ikan, nggak ada babi, nggak ada kambing. Ya gue ngomong sama Cina ini, teman-teman gue. Kita nih Cina nih, ya, kebayang nggak? Gara-gara satu diet kita nggak makan yang begini. Nggak makan babi, ya kan. Nah, mesti gini loh ya, mesti begini ya. Mestinya bisa berkembang jauh. Amin. Bisa memanfaatkan itu. Amin. Ya kan, bisa memanfaatkan itu lu bisa diterima kemana ya mestinya. Nah kalau misalnya gua ini salah berhenti ya mestinya posisi dia kaya raya. Amin. Amin lah. Itu loh yang gua sayangkan gitu loh. Ya gua sering nasihatin dia, lu nggak percaya tanya dia. Ini makanya gua berani ngomong, bukan ibu ngada-ngada. Ya apa yang gua ngomong ini selalu benar. Jadi gua nggak selalu ngomong gini. Gua nggak suka ngomong gini. Jujur ya. Gua nggak suka ngomong gitu karena gua selalu ngomong jujur. Oh iya. Ya paling gak suka gue ngomong bohong lu, beneran lu bohong lah. Lu pasti bohong. Gue gak pernah ngomong bohong. Gitu loh, selalu yang gue ngomong itu bener. Sesuai dengan fakta dan emang bener sih kayak gitu. Ya Mas gue Bro. gak suka gitu loh, bohong-bohong, ngadi-ngadi gitu ya. Apa bikin cerita gitu gak suka. Ya kan, nge-vlog aja gue gak suka. Ini bikin skenario kayak begini. Bikin gimmick gitu nggak suka. Gak suka gue. Jadi lebih ke natural aja. Betul, kayak begitu ya kan. Tapi Om sekarang hubungan sama Bang Putra masih tetap Masih, hubungan. jadi gue masih ngocehin dia, kadang gue maki-maki dia juga gitu loh. Ya kan? Om jangan maki-maki terus Om, kasihan Bang Putranya. Ya kalau bener pasti nggak dimaki-maki. Gua ada beberapa anak asuh ya, contoh Ferdinand Chandra. Ya. Ferdinand Chandra itu juga awalnya handler yang nggak berhasil ya.
Dia mau jadi fotografer. Waktu itu kan Cikita.com kan fotografer. Nah itu pinjem duit sama gue buat beli kamera. Om bantu. Ya gue ocehin terus, gue ngocehin ya kan. Sekarang ya dia top fotografer buat di anjing yang nomor 1 Safia. Wih, aslinya Om. Asli Ferdinand Chandra itu ya. Dia ke Malaysia ke sampai World Dog Show juga dia diundang. Wih, keren ya. Ya, sekarang dia nenteng kamera ya. Sekali nenteng kamera itu 150 juta. Hah? 150 juta V-nya, V-nya. Bukan. Oh, gadgetnya, kameranya. Ya. Jis. Ya kan. Dia sekali pameran ya dapat duit bisa 20 juta. Wih, Ya, setiap kali pergi pameran. keren. Nah, itu ya gue dapat duit nggak? Enggak. Jadi Om ya bantulah dengan lihat teman sukses Ya, juga. kenapa kita mesti bantu anak, ya kan? Kayak gue contoh bantu lu, Ben. Ya. Gue bantu Putra, gue bantu Ferdinand itu. Ya banyak yang gue bantu ya. Kenapa? Mungkin suatu hari nanti anak gue perlu bantuan. Biar orang bantu. Karena apa? Waktu gue dulu susah, gue nggak ada yang bantu, Ben. Jadi Om nggak, ya mesti yang support kurang. Jadi dulu gue susah nggak ada yang bantu, bukannya sekarang gue nggak mau bantu orang. Gue malah, gue mesti bantu orang supaya nanti anak gue dapat karmanya. Tahu nggak? Jadi kalau dia susah, gue nggak perlu gue yang susah dapat bantuan. Ya. Ya biar anak gue, bapak emak gue aja ngomong begini, kok lu bisa pikir begitu ya, bantu orang ya. Mama gue kadang suka mikir, ngapain lu bantu dia? Dan akhirnya gue bilang, ya bantu supaya kita juga ikut naik, Ben. Contoh kayak misal gini, Ben ya. Shan, Bang Sain, lu oke, tanya Shan. Floki Shan ya. itu awalnya tuh gue bantu ngevlogin, gue dapet dia DM komentar atau gimana, gue bantu dia supaya dia naik. Ya. Sekarang Shan itu subscribernya udah hampir 1 juta. Udah hampir di atasnya Om mungkin lah ya. Di atas gua 700 ribuan, dia 900 ribuan, ya kan? Apa gua iri gitu loh, ya. Tapi irinya gua, wih, ini bisa bagus nih, gua mesti. Belajar. Jadi gua terpacu, bukan iri dengki. Ya, ya enggak. Bukan Kita nggak musuhan, buat- bukan kita musuhan. bukan iri dengki, tapi iri yang positif. Oh, dia bisa ini. Ya, jadi kita seneng. Jadi saling membangun. Ya, benar. Kalau misalnya bisa, masalahnya saya bisa saling membangun juga nggak? Kita nggak tahu. Kan udah Om, kemarin Ya kita kan? ke Thailand bareng Om. Ya enggak, kita saling membangun itu yang beda. Beda, Ben. Gini, Ben. Maksudnya gini, kita gua naikin lu nih. Ya kan, contoh gua naikin lu, ya kan. Ada Beben sekarang ini ya, gua inget waktu itu kita ketemu di Pet Park Bandung. masih punya herder ya. Anjing 3 ekor, Ya Pitbull kan? 2. Gua yang kontak lu duluan Ah, kan. ah. Gua yang kontak lu. Oh, itu Om yang kontak. Gua yang kontak. Yang balas komen, balas dapet lu komen. itu gua. Oh. Ya, bukan siapa-siapa, gua yang dapet lu. Gua lihat ini anak kampung nih ya, perlu gua angkat. Ya, apapun yang terjadi itu bukannya tidak disengaja, tapi Ya. disengaja itu udah jalannya Tuhan. Ya. Ya. Jadi mau ngomong apa tadi? Hah? Saya di Pet Park. Ya, pokoknya kayak gua bantu Beben gini ya. Gua bantu Beben ya. Nah, begitu Beben ada sekarang ini, kemarin Beben punya kenalan Ratu Pitbull, Pitbull, ya kan? Nah, akhirnya Ben, kenalin dong Ben, ya kan? Ya. Itu saling membantu, Bener sih Om. bukan dibantu aja. Udah tinggi lu lupa, Oh iya. ya? Ya. Nah, gitu ya. Ya, ya. Jadi Ngerti, kita ngerti, itu ngerti. kadang gue yang bantu lu, suatu hari gue perlu bantuan lu. Ya. Ya, nah, kita nggak tahu ya, amit-amit ya, Ya. jangan sampai susah gitu ya. Nah, kayak begitu contoh yang saling membantu nih, Om ada ini nih ada ini nih. Jangan kalau gue bilang, nih kita mau ke Medan nih, dijawabnya ada bayarannya enggak? Ya elah. Kadang kita mesti itu dulu Ben, mesti kita kasih dulu, loss dulu, jadi dapat bayaran. Makanya gue bilang sama lu, kita mesti berpikir kaya. Ya kan, jangan apa-apa mesti dibayar dulu, cari ada duitnya enggak, ada kalau nggak ada duit nggak mau, itu gue nggak suka. Ya sih. Ya, kayak gue bantu kan, gue pikir ada duitnya. Nggak taunya 2 tahun kemudian, Beben bisa bantu. Begitu loh, jadi kita saling membantunya sesama konten kreator, kita membantu seperti itu. Jadi Mas Bro ya Mang Ben juga salah satu yang banyak Om Bobi itu paling berjasanya sama Mang Ben dibikin konten YouTube tuh ya. Mulai dari Mang Ben tuh niru kontennya Om Bobi, terus Om Bobi yang pertama kali bantu sampai saat ini juga yang sering ngajak-ngajak jalan kemana gitu Om Bobi ya. Jadi kalau Mang Ben masih senang-senang aja Om. Makasih banyak ya. Makasih banyak, jadi bingung juga nanti mungkin ya balasnya gimana, ya mudah-mudahan aja Om Bobi makin sukses lagi ya. Nah terus Om ini nih mungkin pembahasan terakhir nih yang Mang Ben mau nanya ke Om. Kan Mang Ben kan suka lihat tuh Om posting di Facebook gitu kan.
di Instagram gitu kan, apalagi di Facebook lah. Eh, Kena Om ada masalah apa sama Perkin Om? Nah, ini masalah sama Perkin ya. Heeh. Masalahnya waktu pengurusan baru ini, Perkin itu mengeluarkan peraturan untuk foto, untuk ngevlog mesti bayar. Itu tapi enggak maksudnya Om dulu di Perkinnya itu tapi pernah bikin tanpa bayaran. Ya malah dianggap, malah dikasih hotel, kita dihargain gitu loh. Diakomodasi. Diakomodasiin ya kan. Kenapa? Itu tahun berapa? Sebelum ini sih pengurusan baru ini. Sebelum Periode sekarang. ini, iya betul. Jadi kenapa suka nyindir gitu ya? Karena itu lucu banget gitu ya. Kita vlogger disuruh bayar. Nah, gue bilang kalau nggak bayar gimana? Ya, kok bisa dipolisikan? Hah? Jadi kalau Karena itu misalnya copyright, katanya copyright. kalau ngambil video Hak diam-diam. cipta, katanya hak cipta, ya kan. Nah sekarang kita pikir aja zaman sekarang ini semua orang pegang HP begitu. Lu mau kontrol, ya kayak masuk ke diskotik, kamera ditempel stiker atau kamera disita, ya atau gini, semua bisa begitu, ya kan. Ya bukan orang bilang, oh kenapa nggak bayar, lu kayak orang susahnya 3 juta. Oh, bukan soal itu, gua ini sudah berbakti, kenapa gua disuruh bayar? Itu maksudnya Om berbakti ke Perkin gimana? Ya, itu acara gua vlogin emang nggak dapet nama. Lu pertama acara lu gua abadikan, ya. Lu seorang panitia, seorang pengurus bikin acara, ya kan? Ada yang mengabadikan, bisa dilihat secara internasional, Iya. ya kan? Dan makan Lu bayar nggak? Nggak bayar malah, ya. Gua ini datang, lu kalau kasih akomodasi kampusnya, kalau nggak dikasih gua nggak Udah minta. masalah, ya. Oh kan lu dapat duit dari AdSense bro? Iya betul, gue dapat duit dari AdSense. Lalu gue datang ke sana pakai apa? Pakai jembut doang gitu. Hah? Pakai tai gitu. Hah? Lalu gue nggak, otak gue nggak dipakai gitu. Ya kan? Gue nggak keluar, keluar biaya, keluar tenaga, pikiran gue ya kan? Itu emang nggak dihargain gitu. Gue minta duit ke malu enggak ya? Gue dapat dari AdSense. Jadi kalian itu ya kadang ya suka, netizen itu suka pikirin, lu kan udah dapat AdSense. AdSense itu bayaran dari Google karena menghargai hasil jerih payah gua. Ya. Netizen cara menghargai konten kreator gimana? Nontonlah satu iklan, jangan di skip. Ya. Ya kan? Nah, jadi saling lu AdSense itu gua sama Google, bukan gua sama netizen. Iya. Netizen lu kalau mau menghargai gua, jangan skip iklan. Kadang ada netizen yang nggak tahu diri, udah skip iklan, pakai minta konsultasi, ya kan nggak dijawab, wow belagu banget tuh begitu tuh. Iya. Kan gua udah nonton lu, kamu nonton gua doang aja, lu kan skip iklan, gua nggak tahu aja. Ya kan? Nah kayak begitu, jadi karena masalah itu ya gua suka, tapi gua udah males nyindir sekarang. Ya menurut gua, ya lu nggak masalah, lu nggak menghargai konten kreator nggak apa-apa. Ya kan, gua kalau di ngevlog mesti bayar, kalau nggak dibayar bisa dipolisikan, tapi orang lain ternyata banyak. Maksudnya orang lain, owner yang ikut Ada. peserta apa YouTuber? Ada YouTuber juga, ada konten kreator juga, itu juga ada ya. Yang lain. Yang lain. Di acara Ya, itu. tapi tidak dipolisikan, ya Tidak kan. tapi mereka bayar nggak? Enggak, walaupun enggak. Jadi yang khusus bayar tuh buat Om Bobi aja? Ya ngomongnya kayak begitu, tapi kan gua nggak bayar, jadi kan gua nggak ngevlog, nggak ngeliput. Jadi ya keuntungan buat gue juga nggak perlu juga ya, kayak begitu. Yang untung lu masih gue yang disuruh bayar, nggak ngapain gue urusin gitu. Jadi Tapi gini ya, kepengurusan organisasi ini kan silih berganti, ya. kita tinggal tunggu aja. Oh iya. Iya dong. Tunggu reformasi ya. Suatu hari gue bisa jadi pengurus gak? Bisa. Gue pernah jadi pengurus. Om pernah di Perkin? Jadi humas di Perkin Pusat. Ya nggak apa-apa, kita menghargai aja ya, setiap kali keputusan orang itu kita hargai aja. Ya orang tanya gue, kenapa nggak ngevlog Perkin? Enggak, karena gue disuruh bayar. Ya, Itu dari tahun kapan? Sampai ada yang mau bayarin. Maksudnya? Udah Bob, gue bayarin Bob. Lu ngevlog? Enggak, gue nggak mau. Ini bukan masalah gue mesti bayar, bukan masalah nominal. Bukan masalah duit. Masalah lu mengeluarkan peraturan ini kenapa gitu loh. Ya kan kalau lu, alasannya apa? Gue cari duit, Perkin cari duit. Oke, kalau cari duit gue ajarin cari duit. Ya. Kenapa gue dicas? Karena gue dapat AdSense katanya. Katanya. Ya.
fotografer bisa jual foto ya kan. Nah kalau gitu kenapa nggak handler profesional itu dicari? Handler profesional itu dan setiap kali nanti kami bisa presential ya. Itu bisa dapat duit 5 juta sampai 10 juta loh. Iya, fee-nya. Iya. Ya kan? Apalagi handler luar. Ya kan. Nah itu kenapa nggak bisa? Gitu. Jadi kan yang anjing itu dapat duit. Groomer kan gimana? Dapat duit. Ya, buat lah. Dapat kenapa nggak bisa? Ya Ya, kan? nggak tahu Om. Nah iya makanya kenapa cuma vlogger ya kan. Vloggernya kenapa vlogger cuman Om Bobisan aja? Ya nggak gitu cuma kan? gua, Nggak bukan cuma Om. cuma itu Banyak. dibilang secara umum. Secara Ya umum, tapi begitu orang bikin vlog, bikin apa tuh nggak masalah. itu nggak masalah. Ya kalau gua sih mematuhi peraturan, lu nggak mau kasih gua nggak. Itu udah Berarti nggak usah semenjak pusing. ada aturan itu Om Bobi belum pernah vlog Belum. acara itu lagi sampai saat ini. Ya. Oh, jadi gitu tuh ya maksudnya. Jadi kalau misalnya Jadi kalau buat temen-temen bilang kenapa gua nggak ngevlog acara PRQ, kenapa? Gua menyatakan tidak mendukung kepengurusan tapi hilangan dan itu hak gua. Ya, itu hak gua untuk tidak mendukung siapa gitu yang gua mau. Dan ini tidak melanggar hukum. Gitu loh. ini nggak kayak kontroversi gitu, nggak Enggak. kayak disomasi ini Om, kontennya Om, nggak kayak Nggak gini. ada masalah. Somasi itu hak setiap warga negara, ya kan? Ya. Mau bikin LP laporan polisi itu hak setiap warga negara, ya kan? Dari tadi Om Bobi ngomongnya ke Om Putra ngomongnya agak keras nih apa itu organisasi. yang gua kalau organisasi jadi gede, gini ya. Ben, ya kalau lu ngomong, lu jelek-jelekin gua, kalau gua memang melakukan hal yang jelek, lu bukan yang ngejelekin gua Ben, lu cerita faktanya, Ya. begitu loh. Kecuali kalau Ada orang bilang gua jelek ya, jelek begini ya, menurut lu sesuai fakta aja, nggak sesuai, gua nggak sesuai. dia mau gitu. Nggak pengen. Kalau itu sesuai fakta ya, gua akan koreksi, ya. Ini nggak sesuai, dia sesuai fakta nih ngomongnya, ya kan? Jadi kita analisa Ben. Menurut kayak lu bilang gua ini arogan Ben. Itu kan kata lu, ya kan? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Itu pandangan setiap orang berbeda-beda. Kita nggak bisa bilang, oh lu mesti bilang gua baik, enggak. Ya nggak masalah. Gua nggak perlu gua berupaya untuk mendapat pengakuan lo kalau gua baik, gua nggak perlu. Ya kan, gue jalan pokoknya lurus terus sesuai tujuan gue, itu tujuan gue, itu bukan hak kalian untuk mengatur gue, ya, itu hak gue, Iya. gue yang punya hidup, lu nggak suka, lu pergi, nggak Jangan usah, ditonton gitu kan. ya atau jangan tonton, udah susah amat, Iya benar sih. ya kan, kayak berteman, lu cocok sama gue, oke kita berteman, lu nggak cocok udah kita cocok, Simpelnya, benar-benar simpel ya. Nggak dibikin ribet. ya. Apalagi mau bikin gua mesti bayar, oh gua tahu gitu ya, menurut gua motifnya seperti itu, ya kan, udah gua nggak mau. Jadi Omnya datang aja, udah aja, nggak Iya. bikin ribet gitu kan. Iya, nyindir boleh toh. Kita kritik boleh toh. Ya, kan? Kritik boleh, kritik yang membangun Omnya. Ya, bener dong. Kritik yang membangun ya. Karena Perking itu kan sebuah yayasan. Ya nggak tahu sekarang yayasan apa PT, tapi sebuah organisasi. Organisasi, Ya kan. benar. Nah, gua ini terlibat di dunia kinologi juga. Teknologi ya. Ya. Salah satu influencer ya. Nah, di jadi dunia boleh nggak? hewan. Ya itu hak gua. Gitu loh. Untuk mengkritik, untuk memberikan pendapat gitu. Berarti kesimpulannya Om Bobi sendiri itu sebenarnya mah kalau untuk dengan yayasannya itu sendiri Om itu tidak ada masalah. Gini aja pokoknya ya, kayak contoh politik ya kan, ya mau siapapun presidennya gitu ya. Kalau lu misalnya lu pilihnya bukan presiden itu, tapi ternyata dia jadi, ya lu tetap lihat itu, lu jalan aja gitu. Ya lu boleh kritik, ya boleh kritik yang membangun ya kan. Ya. Nah, sama seperti gua, sekarang ini pengurusannya mungkin gua nggak dukung, gua nggak mendukung pengurusan ini. Ya. Yang saat ini Ya. menjabat. Ya betul, tapi bukannya gua membenci Perkin itu. Ya. Artinya Ya mungkin suatu hari gua akan jadi pengurus, jadi ketua umum. ini ya Kita jangan ngomong amin ya, mungkin gitu ya. suatu saat mungkin. Betul, ya kan? Karena dunia itu kan berputar. Sekarang gua ditindas, gua nanti berikutnya gua akan menindas. Enggak begitu. Nah, kita mah cuma ini aja ya. Kita kalau ditindas itu jangan baliknya menindas ya. Kita Kita memimpin tetap gitu terbaik ya. aja ya, sama kayak Mang Beben terbaik Gitu. aja. Jadi buat teman-teman semua ya, jadi buat yang dari dulu tuh dari 2 tahun ke belakang itu ada pertanyaan penasaran kenapa Om Bobi sama asistennya itu Bukan asisten, Pak. mitra. Ini beneran bukannya
bukannya dia kerja sama gue, tapi kita partner. Partner mitra gitu kan. Iya. Jadi Om Bobby sama partnernya itu bisa sampai pisah itu seperti apa, dan soalnya belum pernah ada klarifikasi ya. Ya dan sekarang kan Kenapa udah nggak gue buka. nggak klarifikasi? Kenapa? Karena nggak penting. Karena melindungi. Oh iya, Melindungi dia supaya dia nggak diserang ya kan. Kan juga ada musuh yang benci ya, begitu lepas dari gue kan pasti dia bisa diserang gitu ya. Jadi buat melindungi supaya dia tetap naik juga gitu loh. Jadi Mas Bro ya, di konten ini tidak apa ya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan salah satu sisi ya Mang Ben ya. Cuma ini mah sekedar klarifikasi aja biar nggak banyak suudzon ya, baik itu suudzon ke Bang Putra ataupun suudzon ke Om Bobby gitu kan. Jadi mudah-mudahan aja terjawab semua juga permasalahan Om Bobby sama Perkin ya. Ternyata Om Bobby sama Perkin itu nggak ada masalah ya, tetap mendukung, cuman untuk mungkin kepengurusannya Nggak mungkin, sekarang. memang gue nggak tidak mendukung. Gue menyatakan kemana-mana kok, gue Ya tidak Mang Beben tuh mendukung. udah dibikin sehalus mungkin ya, tapi ditajamin lagi Ya memang gitu ya. ya mesti begitu kan, memang gue tidak mendukung. Dan itu dengan jelas. Oke Mas Bro ya, mungkin sekian aja kontennya, ngobrol bareng sama Om Bobby. Jangan lupa buat tetap support Mang Ben, like, comment, share, sama di subscribe. Di follow juga akun Instagram. Nggak mau? Oh ya udah, nggak usah. Katanya ya, nggak usah di follow ya. Bukan, buruan mau kencing Oh, gua. kencing ya. Jadi pokoknya tetap like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan skip. Baterainya udah mau habis.